Soal pagar laut di utara Provinsi Banten, soal pagar laut sepanjang 30 km itu, pertanyaan kritis kita, adakah keterlibatan Pak Jokowi? Adakah keterlibatan mantan Presiden Jokowi dalam pembangunan pagar laut yang merugikan para nelayan itu? Nah, gimana kalau menurut kalian? Apakah Pak Jokowi terlibat dan ikut bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut yang jelas-jelas melanggar aturan tersebut? Tulis pendapat dan analisa kalian di kolom komentar ya. Kita sudah baca pemberitaan di berbagai media. Tampaknya pembangunan pagar laut di utara Provinsi Banten sepanjang 30 km ini ada kaitannya sama program PSN yang diberikan Pak Jokowi kepada proyek Tropical Coastline PIK 2. Lautan sudah dikafling-kafling karena bakal digunakan buat proyek pariwisata bahari terpadu bernama Tropical Coastline tersebut. Dan karena proyek swasta ini sekarang mendapat status PSN, mendapat status proyek strategis nasional dari Pak Jokowi, maka proyek ini mendapat backing pemerintah dalam penyediaan lahannya. Makanya nih, pertanyaan kritis kita sekarang, apakah Pak Jokowi bisa dibilang ikut terlibat dalam pembangunan pagar laut yang menyalahi aturan tersebut? Apakah Pak Jokowi harus ikut bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut yang benar-benar menyalahi aturan tersebut? Apakah kalau nggak ada status PSN, kalau nggak ada backing status PSN, apakah pihak yang nggak bertanggung jawab berani buat secara terang-terangan membangun pagar laut dan mengkafling-kafling lautan? Gimana nih kalau menurut kalian? Apakah Pak Jokowi bisa diminta pertanggungjawaban soal pembangunan pagar laut ini? Bisa jadi, nah ini juga penting. Bisa jadi Pak Jokowi nggak bisa dipersalahkan dalam kasus pagar laut ini. Ingat, Pak Jokowi bisa jadi memang nggak bisa dipersalahkan karena pihak tak bertanggung jawab itu memang sudah menyalahgunakan status PSN yang diberikan sama Pak Jokowi. Tapi sebaliknya, kita juga bisa mempertanyakan, apakah Pak Jokowi dan pemerintahannya nggak teliti soal pemberian status PSN ini? Jangan-jangan rencana pengkaflingan laut dan reklamasi laut memang sudah masuk dalam rencana dan proposal PSN Tropical Coastline yang diajukan pihak pengembang kepada pemerintah. Kalau kejadiannya seperti itu, lalu bagaimana tanggapan dan pertanggungjawaban Pak Jokowi? Ini pastinya masih harus diselidiki ya. Tapi yang kita ingat, ini pastinya kalian juga masih ingat. Bisa jadi pemberian status PSN oleh Presiden Jokowi waktu itu dilakukan dalam kondisi yang boleh dibilang kepepet. Status PSN ini diberikan kepada para pengusaha yang sudah membantunya dalam pembangunan IKN, dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. Kita ingat, waktu itu Pak Jokowi benar-benar berambisi buat menyelesaikan pembangunan IKN dan membuktikan kalau proyek ini mendapat dukungan dari para investor, bahkan dari investor mancanegara. Tapi nyatanya nggak ada satupun investor asing yang bersedia menanamkan uangnya di IKN. Memang banyak investor asing yang menyatakan tertarik, tapi nggak ada satupun yang mau merealisasikan ketertarikan mereka itu. Nggak ada pembangunan oleh investor asing di IKN. Dan pada akhirnya kita pun tahu kalau Pak Jokowi akhirnya mendorong para pengusaha. Dia mendorong para konglomerat dalam negeri buat mendukung pembangunan IKN. Dia mendorong para konglomerat itu buat berinvestasi di lokasi yang masih belum menguntungkan itu. Dia mendorong para pengusaha buat menjalankan proyek rugi di IKN. Dan para konglomerat pun akhirnya mau nggak mau harus berinvestasi dan melakukan pembangunan di IKN. Ini semata-mata buat menyelamatkan muka dari Pak Jokowi yang sudah kadung sesumbar. Kalau banyak investor sudah tertarik buat menanamkan modalnya di IKN.
Kita tentunya masih ingat ya, ada konglomerat yang terang-terangan bercerita kalau mereka memang berinvestasi di IKN buat menyelamatkan muka dari Presiden Jokowi. Lalu setelah para konglomerat bisa dibujuk buat berinvestasi di IKN, setelah para konglomerat bersedia buat menyelamatkan muka Pak Jokowi, akhirnya mereka diberi ucapan terima kasih berupa status PSN buat proyek yang mau mereka kembangkan di sekitaran Jakarta. Salah satunya adalah proyek Tropical Coastline. Pak Jokowi membayar dukungan para konglomerat di IKN dengan status PSN buat memperlancar proyek-proyek properti mereka di Pulau Jawa. Dari situ, dengan modal status proyek strategis nasional, maka para konglomerat pun semakin berani dan juga mungkin semakin semena-mena dalam melakukan pembebasan lahan dan pembangunan. Mendapat backup pemerintah, bisa jadi para pengusaha menjadi tinggi hati dan jadi berani mengakali peraturan yang berlaku. Lalu sekarang setelah kejadiannya seperti ini, setelah kita menemukan ada pagar laut dan pengkaflingan di lokasi PSN, bagaimana pertanggungjawaban dari Pak Jokowi? Bagaimana pertanggungjawaban dari Pak Jokowi? Apakah lagi-lagi Pak Jokowi bakal cuci tangan dari kasus yang menghebohkan dan sangat keterlaluan ini? Pastinya sih kita mesti memberi apresiasi sama tindakan tegas Presiden Prabowo dalam menghadapi kasus pagar laut ini. Kita pastinya senang dan mendukung aksi pamer kekuatan dan ketegasan Pak Prabowo yang sudah mengirim pasukan angkatan laut buat segera membongkar pagar laut ini. Kita harus mendukung sikap tegas dan keberanian Pak Prabowo dalam menghadapi para pengusaha nakal tersebut. Kita harus memberikan apresiasi karena Pak Prabowo nggak tunduk sama keistimewaan status PSN yang sudah diberikan sama Pak Jokowi buat proyek Tropical Coastline ini. Nah, terakhir, ini juga perlu kita bahas, walaupun nggak perlu terlalu panjang. Terakhir, kita pastinya sekarang jadi bertanya-tanya. Kita jadi bertanya-tanya soal hubungan yang sesungguhnya. Hubungan di belakang layar di antara Pak Jokowi dan Presiden Prabowo. Apakah masalah PSN Tropical Coastline dan pembongkaran pagar laut oleh TNI Angkatan Laut atas perintah Presiden Prabowo, apakah semua kejadian ini tidak semakin merenggangkan hubungan di antara Pak Jokowi dan Presiden Prabowo? Apakah pembongkaran pagar laut oleh TNI Angkatan Laut bukan merupakan tamparan keras dari Presiden Prabowo terhadap kebijakan yang dulu diambil sama Pak Jokowi? Nah, gimana nih kalau menurut kalian? Bagaimana menurut kalian hubungan di antara Pak Jokowi dan Presiden Prabowo sekarang ini?